Kalajengking ganas yang ditatokan di punggungnya dengan kuat. Ada juga klip listrik berlumuran darah di bagian belakang. Tidak ada yang tahu siksaan macam apa yang dia alami. Tapi matanya yang tajam mengatakan itu semua. Penyiksaan kecil ini bukan masalah besar baginya. Sungguhnya dia binatang yang menakutkan. Diangkut sebagai barang oleh pengangkut. Tidak sengaja diblokir oleh tim SWAT di Bea Cukai. Sedangkan di dalam jet pribadi yang mewah. Bos di belakang layar, David, menerima panggilan misterius. Pria misterius itu mengatakan anak buahnya telah kehilangan kalajengkingnya. Aku tahu di mana dia. Bagaimana bisa menangkapnya? Aku hanya ingin 50 juta. Kamu dan aku tahu nilai kalajengkingnya. Aku tidak berpikir kamu harus memainkan permainan ini. Aku bukan sesuatu yang bisa kamu main-mainkan. Pria misterius itu sepertinya tidak mau mendengar David ngomong kosong. Menutup telepon dengan yakin. Dia tahu betapa pentingnya kalajengking bagi David. Jadi tidak khawatir tentang biaya. Tapi tidak lakukan apa bukannya gaya David. Tepat setelah turun dari pesawat, hacker menemukan sumber telepon. Ada juga lokasi khusus kalajengking. Pada titik ini, kalajengking dibawa ke SWAT. Penangkapan pusat komando lokal. Dan pria berambut panjang yang bertugas mengawal kalajengking. Namun anehnya polisi tidak menemukan informasi apapun tentang kalajengking. Dan pria berambut panjang di jalan juga dianggap sebagai penjahat. Namun, saat itu polisi ingin mendapatkan informasi tentang kalajengking darinya. Memanggilnya iblis yang sungguhnya. Semuanya terjadi seperti yang diharapkan kalajengking. Setelah dia selesai berbicara, dia terus mengatakan omong kosong dengan wajah yang mengerikan. Ambil semua kesalahan pada dirinya sendiri. Kemudian dia berdiri dan membanting meja dengan sekuat tenaganya. Kepala berdarah dan mati di tempat. Seorang gangster terkenal di jalan. Namun, langsung diancam oleh Scorpio. John melihat keseriusan masalah ini. Memutuskan untuk bertemu langsung dengan kalajengking. Tapi siapa yang tahu bahwa kalajengking tidak bermain permainan dengan akal sehat? Katakan saja padanya miliaran informasi di kepalanya. Dia juga mengatakan bahwa seseorang yang mengaku sebagai FBI akan segera datang untuk menangkapnya. Tapi semua itu bohong. John tidak percaya ketika dia mendengarnya. Kamu benar-benar berpikir kamu dapat memprediksi masa depan? Ternyata dia baru saja keluar dari ruang interogasi. Kakak Jin memberitahunya bahwa FBI ada di sini untuk menangkapnya. Dengan pengingat awal kalajengking, John sangat memperhatikan apa yang mereka berdua katakan dan lakukan. Setelah melihat bahwa senjata mereka yang tidak benar, sengaja menggunakan jargon teknis untuk menguji. Ternyata palsu. Ketika semuanya terungkap, mereka berencana untuk membunuh John. Salah satu dari mereka baru saja mengeluarkan pistol. Itu langsung dikalahkan oleh John. Memukul pria itu. Pria lain siap menembak. Secara tidak sengaja ditekan ke dinding oleh seorang pria. Potong di kiri dan kanan, gesekan. Kemudian bahunya jatuh dan John jatuh ke tanah. Cabut belati dan bunuh John. Untungnya, rekan-rekan tiba tepat waktu untuk mengendalikan situasi. Tapi sekarang John lebih khawatir. Karena kata-kata kalajengking telah menjadi kenyataan. Dia bergegas ke ruang interogasi dan menemukan kalajengking telah menghilang. Tepat ketika dia bertanya-tanya, seekor kalajengking muncul dari belakang. Saat pistol ditarik, itu disambar oleh kalajengking. Siku juga mudah dinetralkan oleh kalajengking. Setiap kali dia menyerang kalajengking, dia bisa memprediksi. Dapat dikatakan hampir sepenuhnya dikuasai. Setelah pistol diturunkan, kalajengking memiliki senyum yang aneh. Membuang John keluar. Mengarahkan pistol ke John. Itu dikembalikan kepadanya di detik berikutnya. Dan mengapa dia melakukannya? Hanya untuk membuat John percaya pada dirinya sendiri. Dia memberitahu John bahwa geng itu tidak akan melepaskannya. Jika kamu terus menjaga diri di sini, semua orang di sini akan mati. Demi keselamatan rekan satu tim, John memutuskan untuk memindahkan kalajengking sendirian. Tapi dia benar-benar meremehkan kekuatan kelompok orang ini. Baru saja menangkap kalajengking keluar dari gerbang markas. Pantulan dari titik tinggi di kejauhan menarik perhatian kalajengking.
Mungkinnya ada penembak jitu mengintai di sana. Berbaring. Anggota tim bergegas membantu. Tapi musuh datang lebih cepat. Sekelompok preman bertopeng dengan senjata menukik dari atas. Tarik gergaji mesin dan mulai menggergaji pintu secara langsung. Melihat pintu mobil yang akan dibobol, sebuah rencana muncul di otaknya. Dia menggunakan mata gergaji untuk memotong tali. Para penjahat bergegas masuk ke mobil setelah membuka pintu. Akibatnya, mereka semua dirobohkan di detik berikutnya. Di saat yang sama, penembak jitu di lantai atas juga langsung dibunuh oleh rekan satu timnya. Kalajengking meraih seorang pria dan keluar dari mobil. 2 pukulan saja telah matikan orang. Pria lain dipukul dengan lutut, tidak bisa membedakan antara utara dan selatan. Kalajengking tidak menerima grup ini. Di depan binatang ini, orang-orang ini tidak mampu. Tendangan yang berbentuk tornado, akhir yang epik. Ketika John bangun dan mengira perang sudah berakhir. Tetapi tidak tahu bahwa permainan baru saja dimulai. Beberapa mobil lain masuk dari belakang. Keduanya dengan cepat menemukan tempat bersembunyi untuk melarikan diri. Kali ini, semua orang di sini dipersenjatai dengan senapan mesin ringan. Keluar dari mobil dan menjadi gila. Tapi ini hanya yang terkenal. Gatlin adalah masalah besar. Salah satu anggota kelompok langsung marah. Daya tembak musuh terlalu kuat. John buru-buru membawa semua orang ke dalam rumah. Perintahkan anak bawah untuk mengaktifkan mode pertahanan. Semua pintu dan jendela anti peluru dari pusat komando jatuh secara otomatis. Sekarang mereka hanya bisa berjaga-jaga dan menunggu penyelamatan. Tapi begitu dia memasuki rumah, Ibu Jin menyerang Kalajengking itu. Dia pikir semua masalah ini disebabkan oleh dia. Hanya memecahkan krisis Kalajengking dapat dipecahkan. Tapi Kalajengking mengatakan dia terlalu naif. Bahkan jika kamu bunuh aku sekarang, orang-orang ini tidak akan membiarkan mereka pergi. Begitu dia selesai berbicara, lampu di rumah tiba-tiba padam. Ternyata itu adalah sistem kelistrikan dari pusat kendali. Diserang oleh anak buah David. Bahkan komunikasi dan jaringan dikendalikan oleh mereka. Sekarang mereka seperti kura-kura di dalam toples. Saat ini, telepon di kamar berdering. David berkata selama mengantarkan Kalajengking. Mereka akan segera pergi. Tidak akan menyakiti siapapun di dalam. Hal ini membuat John semakin penasaran dengan identitas Kalajengking tersebut. Menolak dengan tegas. David yang jengkel mulai menyemburkan api. Memberitahu Kalajengking untuk memberitahumu. Dia memiliki informasi senilai 1 miliar. Mengatakan hal yang sama kepada aku. Dia berbohong padamu. Meski begitu, John masih tidak percaya. Karena dengan skill Kalajengking, sangat mungkin untuk pergi dengan tenang. Tapi dia tidak lakukan begitu. Rupanya dia berusaha mendapatkan perlindungan dari polisi. Bagaimana memecahkan situasi saat ini adalah kuncinya. Setelah banyak diskusi, mereka akhirnya datang dengan rencana. Letakkan FBI palsu yang mati sebelumnya dalam setelan Kalajengking. Berpura-pura menjadi Kalajengking dan berpura-pura menyerah. Dan Kalajengking asli bersembunyi di belakang dan menunggu kesempatan. Rekan setim lainnya juga sudah siap. Menunggu sampai penyerahan membuat mereka lengah. Melihat musuh akan jatuh ke dalam jebakan. Tetapi pada saat genting, dia mundur lagi. Sepertinya ada mata-mata dalam di tim. Kirim kode Morse ke musuh melalui lampu atap. Beritahu David itu jebakan. Orang dalam juga tahu dia tidak bisa menyembunyikannya. Lepaskan FBI yang palsu yang ditutup sebelumnya. Ternyata orang misterius yang menelepon David sebelumnya juga dia. Targetnya 50 juta. Mata-mata juga menggunakan metode untuk membuka sistem pertahanan untuk memberitahu lawan. Keduanya baru saja berjalan ke pelaminan. Pada akhirnya, dia dipukuli oleh Jin. Pria itu mengambil kesempatan ini untuk mematahkan leher mata-mata itu. Dan telinganya juga dipukul oleh Ibu Jin. Dapatkan pistol dari mata-mata. Menekan api, Ibu Jin dengan cepat berlari ke ruang distribusi listrik.
Hancurkan pertahanan pos komando. Semua pintu dan jendela anti peluru telah terbuka untuk sementara waktu. Sudah terlambat ketika Ibu Jin tiba. Hampir mati di tangan seorang pria. Untungnya John tiba tepat waktu. Dan David di luar juga memerintahkan serangan umum. Jin bersiap untuk segera memberi perintah. John segera memimpin rekan-rekannya untuk mengungsi ke aula dalam. Tapi ada terlalu banyak orang. Beberapa rekan tim mundur untuk mendukung yang lain. Secara tidak sengaja ditembak dan jatuh ke tanah. Cepat pergi. Selamat tinggal bajingan. Tepat ketika semua orang akan kehilangan arah. Kalajengking beracun muncul bawah tangan Gatlin. Berbaring saja. Momen kritis tergantung pada Kalajengking. Gatlin satu tangan menghancurkan musuh. Tidak hanya itu. Kalajengking juga membawa kabar baik. Saat itulah dia menemukan terowongan pelarian. John membiarkan pemainnya pergi dulu. Dia dan Kalajengking tetap tinggal untuk menemukan Ibu Jin. Ternyata barusan ketika musuh menyerang dengan keras. Ibu Jin berpisah dari mereka sehingga dia tidak akan terdeteksi. Sendirian, dia bertemu dengan pengawal pribadi David. Dua wanita berkelahi di lorong. Itu dianggapnya pertandingan. Akibatnya, dia pingsan oleh serangan diam-diam David dari belakang. Saat itu Kalajengking bertabrakan dengan mereka. Tembakan dari David. John jatuh dari tangga untuk menghindari jatuh. Bersiaplah untuk mendapatkan pistol. Pengawal David tiba. Wanita ini cepat dan tepat. Jangan beri John kesempatan untuk bernafas. Tendang John ke atap. Mengendarai. John terpaksa memilih hanya pertahanan. Temukan peluang untuk melakukan pukulan cepat. Wanita yang berdiri ingin mengakhiri pertarungan dengan tendangan. Tidak pernah berpikir bahwa John akan menyimpang dan mendorong. Wanita itu pingsan dan meninggal di tempat. Kemudian ditemukan Ibu Jin tidak sadarkan diri di jalan setapak. Di sisi lain, Kalajengking dikejar dan dipukuli oleh David sepanjang jalan. Mungkin juga memiliki tubuh yang fleksibel. David memasukkan pelurunya dan masih tidak mau melepaskannya. Dia mengambil alih bunker, menembak dengan liar. Kalajengking secara tidak sengaja tertembak di perut. Pikirnya itu akan jadi yang tidak kerugian. Ternyata tembakan yang kurang pikir David menyebabkan peluru pistolnya habis. Buang pistolnya dan bersiaplah untuk pertarungan 1 lawan 1 dengan Kalajengking. Kalajengking 1 lawan 1 tidak pernah takut pada siapapun. Bahkan jika ada peluru di senjataku. Kalajengking bahkan tidak menggunakannya. Karena menghadapi tipe officeman ini memakai setelan jas dan sepatu kulit ini. Hanya perlu satu trik lagi bisa menyelesaikannya. Satu langkah lagi adalah aib bagi karir. 3 yang terakhir sedang menunggu bantuan. Kalajengking mencabut gigi palsu dari mulut. Ada microchip yang tersembunyi di dalamnya. Dan ini adalah informasi yang menurut Kalajengking bernilai 1 miliar. Sebenarnya, Scorpio sudah lama berencana untuk menyerahkannya kepada John. Tapi dia menduga ada mata-mata di sini. Makanya itu tidak dibawa keluar. Sekarang dia akhirnya bisa pensiun. Tanpa diduga, Ibu Jin tiba-tiba mengeluarkan pistol dan menembak Kalajengking itu. John jatuh ke tanah untuk menghindari chip. Ibu Jin mengambil chip itu dan berlari cepat ke dalam hutan. Tanpa diduga, dia juga orang dalam. Tunggu sampai John menyusul. Ibu Jin telah menghilang. Begitu dia kesal. Ibu Jin muncul dari belakang untuk membuat John lengah. Untungnya, John bereaksi terlalu cepat dan menjatuhkan tongkatnya. Tapi Ibu Jin bukan yang biasa. Lemparan bahu memukul John. Matikan dengan tangan. Kemudian bersiap-siap untuk mendapatkan pistol. John meraih pergelangan tangannya dan jatuh ke tanah. Sekarang itu berakhir. Malam itu, polisi menutup lokasi kejadian. Ibu Jin juga dibawa pergi. Saat ini, dokter forensik tiba-tiba menemukan John. Biarkan dia mengkonfirmasi identitas Kalajengking. Buka kantong mayat. Padahal orang ini memakai baju Kalajengking. Tapi bukan Kalajengking. Tapi John tidak mengatakannya. Hanya mengangguk dalam diam.
Sebenarnya dia menebak. Bagaimana kalajengking bisa mati dengan mudah.